Pernah nggak sih lihat harga saham jagoan kalian anjlok, terus bingung, ini harus cut loss atau malah serok? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu cara berpikir yang bisa bantu kita semua buat melihat lebih jauh dari sekedar kepanikan pasar. Dan kita bakal pakai studi kasus dari salah satu saham teknologi paling heboh di Indonesia. Nah, ini nih pertanyaan krusial buat semua investor kan. Ngelihat portofolio merah, rasanya pasti panik. Tapi pertanyaannya, apa kepanikan itu beneran ada dasarnya? Atau jangan-jangan ini justru ada peluang emas yang lagi nyamar? Oke, buat jawab itu, coba deh kita flashback sedikit ke tahun 2022. Ingat kan, waktu itu suku bunga lagi gila-gilaannya naik. Investor pada kabur tuh dari saham-saham teknologi yang dianggap berisiko tinggi. Nah, salah satu yang kena imbasnya ya Bukalapak alias BUK. Yuk kita jadiin mereka kelinci percobaan buat bedah masalah ini. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita coba pahami dulu dilema yang dihadapi para investor saham teknologi waktu itu. Ini bukan cuma soal angka yang joget-joget naik turun loh. Ini tentang seni membedakan mana yang beneran lagi krisis dan mana yang cuma peluang lagi malu-malu. Nah, ini dia dilemanya. Kalau dilihat sekilas, harga yang anjlok itu kan kayak rapor merah ya. Pertanyaan investigasi kita sebenarnya simpel tapi penting banget. Ini pasar beneran ngeh ada masalah di dalam perusahaannya? Atau mereka cuma lagi panik berlebihan aja sama kondisi ekonomi global? Terus gimana dong cara jawab pertanyaan tadi? Jawabannya, jelas bukan dengan melototin grafik harga tiap menit. Itu sih bikin pusing. Kita butuh alat yang lebih canggih, semacam kunci Inggris buat ngebongkar dan ngintip apa sih yang sebenarnya terjadi di dapur perusahaan. Dan alat itu namanya analisis fundamental. Coba deh, lupain dulu semua gosip pasar yang berisik itu. Pakai metode ini, kita jadi kayak detektif bisnis. Tugas kita adalah nyelidikin kesehatan si perusahaan buat nemulin berapa sih harga wajarnya, atau istilah kerennya, nilai intrinsiknya. Tapi jangan sampai ketuker ya sama analisis teknikal. Gini deh bedainnya. Analisis teknikal itu fokus ke grafik, mencoba nebak harga besok mau kemana. Kalau analisis fundamental yang kita bahas ini, fokusnya ke bisnisnya. Pertanyaannya bukan harga besok berapa, tapi bisnis ini nilainya berapa sih? Jadi kita ngomongin nilai hari ini, bukan ngeramal masa depan. Oke, analisis fundamental ini sendiri ada banyak cabangnya. Nah, biar kita nggak nyasar di tengah jalan, kita bakal pakai satu kerangka yang paling runut dan gampang diikutin. Namanya pendekatan top-down. Nah, ini dia resepnya, pendekatan up-down. Gampang banget kok ngikutinnya. Kita mulai dari yang paling gede dulu. Langkah 1, gimana sih kondisi ekonomi makronya? Terus kita zoom in dikit di langkah 2, industri teknologinya sendiri gimana prospeknya? Baru deh di langkah 3, kita keluarin mikroskop buat bedah perusahaannya satu persatu. Oke, teorinya udah cukup ya. Sekarang waktunya praktek. Yuk kita pakai 3 langkah tadi buat membedah kasusnya Bukalapak. Dan ini semua kita dasarkan pada temuan riset dari Universitas Gadjah Mada loh. Langkah 1, kita lihat dulu kondisi ekonominya. Awal 2023 itu emang agak suram ya prediksinya ekonomi melambat. Tapi ada lampu kuningnya nih. Ada harapan kalau inflasi mulai jinak dan suku bunga turun. Ini bisa jadi angin seger buat perusahaan teknologi. Kenapa? Ya karena ongkos buat pinjam duit jadi lebih murah, dan investor jadi lebih berani lagi naruh duitnya di saham teknologi. Lanjut, langkah 2, industrinya. Emang sih waktu itu sentimen ke sektor teknologi lagi jelek-jeleknya. Tapi di tengah awan mendung itu, ada satu matahari yang sering orang lupain. Potensi gede banget dari digitalisasi UMKM di Indonesia. Dan disinilah arena permainannya Bukalapak, lewat ekosistem ITRA mereka. Oke, terakhir, kita pakai mikroskop buat ngintip perusahaannya. Dan apa coba yang ditemuin? Ternyata, di balik harga sahamnya yang lagi tiarap, fondasi bisnis Bukalapak itu kokoh banget. Manajemennya oke, dan yang paling penting, ekosistem digital buat para mitranya itu udah kuat banget dan susah disaingi. Jadi, ini bukan kapal yang lagi oleng mau tenggelam. Oke, kita udah lihat ekonominya, industrinya, sampai ke dalam perusahaannya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru, mengubah semua obrolan kualitatif tadi jadi satu angka konkret. Jadi berapa sih sebetulnya nilai wajar dari Bukalapak? Pas banget nih, ada kutipan dari Warren Buffett yang ngerangkum semua ini. Pasar itu ngasih kita harga. Tugas kita, para analis fundamental, adalah nyari tahu berapa nilainya. Beda loh harga sama nilai. Nah, ini dia, harga yang dipatok pasar pada 3 Maret 2023. Angka yang nongol di semua layar trading waktu itu, Rp266 per lembar. Dan ini dia nilai yang ditemukan dari hasil analisis. Setelah ngitung-ngitung, nilai wajar atau nilai intrinsik buka itu ternyata ada di angka
Rp364,09. Jauh banget kan di atas harga pasarnya waktu itu. Jadi, kesimpulannya apa? Gampangnya gini, menurut analisis fundamental, harga saham buka saat itu nggak nyerminin nilai asli bisnisnya. Atau kalau pakai bahasa pasar, sahamnya lagi undervalued, lagi didiskon sama pasar. Angka 364 tadi itu bukan hasil nebak-nebak ya. Angka itu didapat dari dua metode utama. Pertama, ada DCF. Ini ibaratnya kita ngitung nilai pohon dari semua buah yang bakal dihasilin di masa depan. Kedua, ada valuasi relatif. Ini kayak kita ngebandingin harga pohon kita sama pohon petangga yang sejenis. Nah, gabungan keduanya ini bikin hasilnya jadi lebih bisa dipegang. Oke, dari studi kasus Bukalapak tadi, ada banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi, apa aja sih alat-alat penting yang bisa kita masukin ke kotak perkakas investasi kita? Coba kita rangkum ya. 1. Analisis fundamental itu temeng kita biar nggak ikutan panik. 2. Pakai kerangka top-down biar analisisnya runut, nggak lompat-lompat. 3. Jangan pernah cuma pakai satu metode valuasi, bandingin beberapa. Dan yang terakhir ini penting banget, hati-hati sama metrik yang kelihatannya simple kayak PE ratio. Tanpa konteks, angka itu bisa lebih banyak bohongnya daripada jujurnya. Nah, ini penting banget buat digarisbawahi. Pembahasan kita ini bukan buat ngasih rekomendasi saham ya, sama sekali bukan. Ini lebih ke bagi-bagi mindset, sebuah kerangka berpikir. Tujuannya adalah biar kita semua bisa berubah dari yang tadinya cuma nebak-nebak harga, jadi investor yang beneran ngerti nilai bisnis yang kita beli. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Tiap hari pasar itu bakal teriak-teriak ngasih kita harga. Tapi di balik angka itu selalu ada sebuah cerita tentang bisnis, industri, dan ekonomi. Nah, analisis fundamental itu alat buat kita membaca cerita itu. Pertanyaannya, cerita mana yang akan Anda dengarkan?